Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Lutfia Sekar, mahasiswi Teknik Elektro, Program Studi Telekomunikasi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai komunikasi wireless Arduino menggunakan modul XBE atau XB dengan Proteus 8 profesional dan Arduino IDE. Untuk langkah pertama, seperti biasa, mari kita buka aplikasi Proteus 8 terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat rangkaiannya, di mana pada proyek komunikasi wireless ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada bagian transmitter atau remote control, dan kedua ada bagian penerima atau receiver. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perangkat apa saja yang dibutuhkan pada rangkaian remote control. Yang pertama ada Arduino Uno R3, keypad small calculator, XB modul S1, juga virtual terminal. Selanjutnya, pada rangkaian receiver atau penerima membutuhkan perangkat seperti Arduino Uno R3, L298 motor driver, XB modul S1, juga dua buah motor aktif, yaitu motor 1 dan motor 2. Setelah membuat rangkaian seperti ini, kita dapat beralih membuat program atau sketch-nya menggunakan aplikasi Arduino IDE. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari bagian remote control atau transmitter. Yang pertama ada include keypad.h untuk mengaktifkan library pada keypad. Selanjutnya, ini merupakan konstanta baris sama dengan 4, di mana baris itu merupakan dari atas ke bawah. Selanjutnya, di sini merupakan konstanta kolom sama dengan 4, di mana kolom itu dari kiri ke kanan. Selanjutnya, di sini merupakan deklarasi dari jumlah baris dan jumlah kolom, di mana jumlahnya itu seperti berikut, yaitu 789 bagi 456 kali 123 kurang bintang 0 pagar tambah. Selanjutnya, ini merupakan pin baris yang terhubung dengan pin 13, 12, 11, dan pin 10 pada Arduino. Sedangkan ini merupakan pin kolom yang terhubung dengan pin 9, 8, 7, 6 Arduino. Kemudian, keypad sama dengan keypad. Ini merupakan inisialisasi dari pin baris, pin kolom, jumlah baris, dan jumlah kolom. Selanjutnya ada integer keycheck sama dengan 0. Kemudian ada void setup. Void setup merupakan program yang dijalankan hanya satu kali. Kemudian serial begin 9600. Ini merupakan fungsi untuk menjalankan virtual atau serial terminal dengan transmisi data sebesar 9600. Kemudian ada void loop. Void loop merupakan program yang dijalankan secara berulang atau terus-menerus. Kemudian di sini merupakan untuk mendapatkan sebuah karakter dari input keypadnya. Selanjutnya ini merupakan suatu kondisi, di mana yang pertama if key sama dengan 1, keycheck sama dengan 1, serial pin sama dengan 1. Ini mengartikan jika keypad itu sama dengan 1, maka akan dilakukan pengecekan sebanyak 1, dan nantinya pada serial terminal akan dicetak 1. Begitu juga dengan kondisi selanjutnya, jika keypad itu sama dengan 2, maka akan dilakukan pengecekan sebanyak 1, dan serial print atau pada serial terminal akan dicetak 2. Begitu seterusnya sampai pada kondisi if key sama dengan 6. Selanjutnya di sini ada
if kcheck sama dengan 0 serial.print k. Ini mengartikan jika keypad di luar atau selain dari keypad 1 sampai 6 di atas ini, maka pada virtual terminal atau serial terminal nantinya akan kosong atau tidak ada. Selanjutnya ada keycheck sama dengan 0. Setelah itu kita beralih membuat program untuk bagian dari si penerima atau si receiver ini. Yang pertama, ini merupakan variabel dari motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4 yang terhubung pada driver. Di mana yang pertama motor 1 ini terhubung dengan pin 7 Arduino, dan motor 2 ini terhubung dengan pin 6 Arduino, motor 3 ini terhubung dengan pin 5 Arduino, dan motor 4 ini terhubung dengan pin 4 Arduino. Kemudian di sini ada integer data check sama dengan 0. Selanjutnya ada void setup. Void setup merupakan program yang dijalankan hanya satu kali. Selanjutnya ada serial begin 9600 atau fungsi untuk menjalankan virtual atau serial terminal dengan transmisi data sebesar 9600. Selanjutnya di sini ada pin mode motor 1 output dan seterusnya. Ini mengartikan bahwa motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4 itu berfungsi sebagai output. Selanjutnya ada digital write motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 itu high. Ini mengartikan pin digital pada Arduino yang terhubung dengan driver. Dan motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4 diberi inputan high atau menyala. Selanjutnya, ini mengartikan bahwa nantinya akan dicetak kalimat simulasi pengendali motor DC dengan XB dan telekomunikasi 3B pada virtual atau serial terminal. Kemudian di sini ada void loop. Void loop merupakan program yang dijalankan secara terus-menerus atau secara berulang kali. Kemudian di sini merupakan suatu kondisi apakah data sudah ada di buffer si penerima. Kemudian ini merupakan proses pembacaan dari serial data. Selanjutnya ada serial.print data, serial.print. Ini mengartikan nantinya pada virtual terminal akan dicetak seperti berikut. Selanjutnya, ini merupakan suatu kondisi yang mana pertama ini adalah if data sama dengan 1, artinya jika data yang diterima dari transmitter itu sama dengan 1, maka motor 2 itu akan low dan motor 1 akan high. Selanjutnya pada serial terminal akan dicetak motor pertama berputar searah jarum jam. Begitu seterusnya sampai kondisi data yang diterima itu sama dengan 6, maka motor 3 itu akan low, motor 4 juga akan low, dan pada virtual terminal akan dicetak kalimat motor kedua berhenti. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya di sini if data check sama dengan 0, artinya jika data yang diterima tidak sesuai atau di luar dari data di atas, maka akan dicetak kalimat seperti perintah salah, silakan diulangi pada virtual terminal. Setelah membuat programnya, seperti biasa kita ekspor complement binary untuk keduanya. Setelah itu kita dapat beralih dapat beralih pada Proteus 8-nya setelah kita selesai untuk mengekspor dari programnya.
Di sini pada bagian remote control kita masukkan komunikasi remote control lainnya atau data remote controlnya ini, dan pada penerima kita masukkan program penerimanya. Dan jangan lupa untuk mengatur dari modul di mana pada remote control itu diatur COM1 dan pada penerima atau receiver itu diatur COM2. Setelah selesai, kita dapat memulai simulasinya. Kita klik running. Kita klik running juga keduanya secara bersamaan. Maka di sini pada virtual terminal dicetak kalimat simulasi pengendali motor DC dengan XB telekomunikasi 3B. Selanjutnya kita mencoba untuk menekan 1 pada small keypad kalkulator ini 1. Maka akan dicetak motor pertama berputar searah jarum jam. Dan dapat teman-teman lihat di sini motor DC pertamanya ini berputar sesuai dengan arah jarum jam. Selanjutnya, apabila kita klik 2, motor pertama berputar berlawanan arah jarum jam. Dapat teman-teman lihat juga di sini motor itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan apabila kita menekan 3 pada kalkulator, maksud saya pada keypadnya, maka motor pertama berhenti. Sekarang kita coba untuk menekan 4, motor kedua berputar searah jarum jam, dan kita tekan 5, maka motor kedua berlawanan dengan arah jarum jam, dan apabila kita tekan 6, maka motor kedua itu berhenti. Selanjutnya kita mencoba menekan 7, 8, dan 9, di mana tadi pada programnya ini merupakan data selain dari yang sudah dijalankan sebelumnya. Kita menekan 7, maka muncul perintah salah, silakan diulangi. Begitu juga ketika kita menekan 8 dan kita menekan 9. Seperti itu teman-teman cara kerja dari project komunikasi wireless dengan modul XB ini. Apabila sudah berjalan seperti ini, tandanya rangkaian sudah betul, begitu juga dengan program yang telah dibuat. Sekian tutorial yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.